Lur, Verza 150 cc injeksi macet. Cek pertama yaitu kondisi aki. Aki masih mau nyala, coba di starter. Tidak ada kehidupan. Kemudian yang kedua, cek kondisi kompresi. Buka dulu businya. Setelah dibuka, cek kompresinya dengan cara diengkol. Lubang businya ditutup pakai tangan. Nih baru diengkol. Nah, kalau diengkol tidak ada tekanan kompresi yang besar dari lubang businya atau tidak ada ledakan kompresi sama sekali, 100% dipastikan bahwa kompresinya hilang. Penyebabnya apa? Ikuti terus, subscribe Al-Fatah Jaya Motor. Kita bongkar. Jangan lupa lur, subscribe. Si motornya setelah kita buka tutup head silindernya. Ini motornya kompresinya benar-benar tidak ada ya lur. Nah, kemudian tadi saya buka tutup olinya. Olinya ini nggak ada. Motor ini kehabisan oli lur. Nih kering, kerontang. Tuh. Daun oli nih. Jadi bisa dipastikan kondisi piston, blok dan lain-lainnya di dalam sini dedel duel. Untuk lebih pastinya lur, ayo kita buka. Kita buka mulai dari head silindernya. Kita lepas dulu untuk peralatan throttle bodinya, knalpot, baru nanti kita bongkar total. Oke lur. Sebelum rantai kampratnya ini dibongkar, jangan lupa kondisikan posisinya harus top ya lur. Putar baut magnetnya. Kalau Verza pakai kunci sok 19. Putar sampai di lubang intipnya itu nanti kelihatan tanda top. Lur, tanda top. Nah itu dia terlihat tanda top. Nggak kelihatan ya lur. Kita lihat di atasnya aja. Nih di gear kamprat atasnya, gear resentrik atas, gear noken asnya. Ini posisi garis kiri dan garis kanan rata dengan pipi bloknya lur. Kemudian tanda titiknya di atas. Ini berarti posisinya sudah top. Oh ini juga udah pernah dibuka tapi kuncinya jelek, kemudian di betel kayak gini lur. Nah itu nanti kita ganti bautnya biar dia nggak gampang kendor. Tutup noken asnya ini lur, bautnya ada 4. Untuk Verza bautnya spesial seperti ini ya lur. Buka 4-4-nya. Baut noken rantai sama gear camshaftnya juga dibuka. Baru pukul pelan-pelan. Nah kita angkat sama seperti Satria FU, kemudian Thunder 125. Untuk Verza ini juga dia OHC. Ini tidak double overhead camshaft. Dia tidak, camshaftnya tidak 2 tapi hanya 1. Dan dia posisinya di atas terlepas sendiri seperti ini lur. Oke. Kemudian langsung untuk head silindernya ini kita buka juga. Pakai kekerasan sedikit lur. Pukul pelan-pelan. Lali lur. Di sini ada bautnya 2. Cabut pakai kunci sok 10 panjang. Cabut dua-duanya ya lur. Kemudian bantalan rantai kampratnya juga nanti sekalian dilepas. Setelah itu kita buka head silindernya. Jauh dikit.
Ini head silindernya lur. Wush, motor ini sepertinya tidak pernah dibersihkan head silindernya nih. Karaknya sampai seperti ini lur. Pasti kompresinya hilang semua ini. Kita teruskan buka bloknya lur. Kita lihat pistonnya sekalian. Sambil rantai kampratnya dijaga ya lur, jangan sampai masuk ke dalam blok mesinnya. Ini dia bloknya. Waduh, pistonnya ini lur, pistonnya hancur. Ya bayangkan aja kalau tanpa oli. Ini sisi atasnya, sisi bawahnya juga, kiri kanannya semuanya geripis. Nah memang bisa dipastikan motor ini kehabisan oli ya lur. Untuk bloknya, ini blok silindernya, oh habis lur, baret semua. Memang dia tidak terlalu mengerikan baretnya, tapi ini sudah cukup untuk membuat kompresinya itu hilang. Nih kayak gini nih. Jadi ini tidak ada pilihan lain selain di oversize. Oke, kemudian kita cek as kruknya. Kita buka dulu pistonnya ya lur. Kita buka pinnya. Pin yang sebelah sini kita buka, nanti kita keluarkan pistonnya. Stang pistonnya ngeceknya gini lur. Kalau dia oleng kiri kanan atau dia spellingnya bergoyang kiri kanan, itu sebenarnya ada toleransinya, tidak terlalu bermasalah. Yang dia tidak boleh adalah goyangnya ke atas ke bawah lur. Kalau dia goyangnya ke atas bawah, berarti pinnya sama bearingnya yang di askruknya itu semua sudah aus. Apalagi ini motor dengan kasus yang kehabisan oli. Nah ini untuk kiri kanannya memang goyang, tapi ini masih masuk spilling. Untuk atas bawahnya ini bunyi tapi tidak terlalu signifikan sih lur. Jadi kalau yang seperti ini kita serahkan keputusannya itu sama orangnya ya. Kalau yang punya pemiliknya minta diganti supaya motornya lebih sip, kita ganti. Tapi kalau orang pemiliknya cukup ganti piston, oversize, skur klep, ya kita tidak meneruskan gitu lur. Oke, kita coba telepon dulu orangnya sambil konfirmasi untuk kelanjutan. Kita melanjutkan pekerjaan untuk Verza. Ini sudah kita oversize dengan piston yang baru. Kita oversize kemarin sudah, ternyata dia ukurannya 0,50 lur. Jadi kita naikkan ini ke 0,100. Kita rakit dulu untuk silinder. Ini jadi kita kolter, kemudian untuk klepnya ini juga tadi sudah saya skur. Nah ini hasilnya begini lur kalau dari skur. Seperti biasa indikator keberhasilan dari skurnya itu adalah permukaan atau tapak dari kuku, tapak dari klepnya ini udah putih seperti itu. Kemudian juga seating klepnya juga sudah harus putih. Nanti setelah diskur, kemudian diganti seal klep, dirakit, baru kita tes kebocorannya. Oke lur, sekarang kita ngerakit untuk piston dulu. Piston kita pasang ringnya dan juga seal clipnya. Jadi ini cara saya lur, kalau ngerakit piston, pasang dulu untuk seal clipnya, pasang di satu sisi. Bersihkan tangannya lur, kalau ngerakit bagian jeroan mesin itu bersihkan tangannya ya, supaya tidak ada kotoran yang akan mempercepat spare part yang baru itu umurnya lebih pendek. Pasang dulu satu seat clipnya. Bismillah. Kemudian pin pistonnya. Pin pistonnya pasang dulu. Nah, gunanya pin piston itu dipasang lebih dulu untuk membantu pemasangan seat clip yang pertama tadi. Jadi dengan dimasukkannya pin piston ke dalam rumahnya seperti itu, dia akan membuat posisi pin seat clip pistonnya itu langsung tepat di alurnya. Setelah kita pasang pinnya, kemudian pasang ring-ring olinya. Yang pertama kita pasang ring oli yang paling bawah lur. Ini yang bergelombang ini disebut ring oli. Saya pasangnya seperti ini, taruh di sebelah kiri atau kanan dari atas dari pin pistonnya.
bukan di bidang kerja lur ya. Bagian ini dengan ini itu disebut bidang kerja. Tadi pertemuannya di sini, celah antara gapnya di sini. Maka untuk spacernya yang dua ini, yang tipis-tipis ini mau bolak-balik juga sama lur, dipasang di kebalikannya di sebelah sini. Satu di sebelah sini. Yang penting intinya dia jangan sampai antara celahnya itu bertumpukan ya lur. Ketemu antara celah yang bawah dengan atas itu ketemu. Celah satunya di sini, maka satunya saya taruh di sini. Nah, itu untuk ring olinya. Pastikan tadi sambungan antara ring oli celah gapnya ini dia tidak ketumpuk gini lur. Dia nggak ketumpuk, dia harus seperti ini. Gitu ya lur. Oke, sudah kita pastikan itu dia tidak ketumpuk, baru kita pasang ring yang kedua. Ring 2 dan 3 ini disebut ring kedua dan pertama ini disebut ring kompresi. Cara pasangnya lur, perhatiin tulisannya. Yang tulisannya ini hadap ke atas. Terus ini antara ring kedua dengan ring pertama itu berbeda warna. Yang hitam itu selalu menjadi ring yang nomor 2. Jadi tadi kalau celah ring olinya ada di sebelah sini, maka untuk ring kompresinya pindah, taruh di sisi yang lainnya, supaya celahnya itu tidak bersusun. Nah, ini jangan lupa tulisannya menghadap ke atas, kemudian yang warna hitam ditaruh di tengah. Yang satu gapnya di sebelah sini, yang satu lagi ini tulisannya menghadap ke atas, taruh di sebelahnya. Oke, tulisannya hadap ke atas, seperti itu ya lur. Ini pertemuan celahnya untuk ring kompresinya, ini untuk ring olinya. Ini dengan ini. Oke lur, sekarang kita rakit ke bloknya. Sebelum dirakit ke bloknya, lumasi dulu ya lur. Saya melumasi itu menggunakan oli samping. Karena kalau oli samping ini nanti dia akan lebih mudah terbakar. Jadi tidak mengendap dan membuat asap berlebihan ketika pertama kali dirakit dan mesinnya hidup. Kasih dulu olinya di dindingnya, supaya ketika nanti pertama di starter dia nggak lecet. Karena oli itu kan nggak mungkin langsung naik lur, dia butuh waktu. Pompa oli mengirim oli sampai ke blok dan head cylinder. Pistonnya juga dilumasi ya lur, gini-gini aja. Yang penting tujuannya piston ini tidak terlalu kering. Begitu juga untuk pin pistonnya. Oke. Nah, kemudian lur, ini perhatiin, ini ada tulisan in. Maka yang ada tulisan in-nya ini adalah untuk peruntukannya, letaknya posisinya di atas. Dia nanti bertemu untuk coakannya dengan klep in. Nah, sedangkan untuk di bloknya berarti seperti ini. Bagian yang ada adjusternya ini adalah bagian atas. Berarti in-nya kita taruh di atas. Seperti ini lur. Ini in, bagian atas. Masukkan dulu untuk ring-ringnya ke celahnya. Pakai bantuan obeng min. Nah, cukup sebegitu sampai dia nyangkut oleh pin pistonnya. Nah, saya tidak mengganti paknya ini karena paknya ini masih bagus dan itu pak aslinya. Jadi hanya saya lapisi dengan lem tribon. Seperti itu lur, lapisi dengan lem tribon, baru kita pasang ke motornya. Kami belalang kupu-kupu. Bismillah. Nah lur, dipasang kayak gitu. Kemudian pastiin rantai kampratnya juga pasangnya bener ya lur. Terus sebelum dipasang lagi head silindernya, kita tes dulu pergerakan naik turunnya piston. Nih pakai kunci shock 19, kita putar magnetnya.
tahan, rantai kampretnya dipegang, nah diputar. Nah tuh, jadi kalau pistonnya ini bergerak dengan lembut, tidak ada yang nyangkut keras, berarti ring pistonnya tidak ada yang terlipat. Nah yang dikhawatirkan itu dalam pemasangan piston baru, ringnya itu pemasangannya terlipat, itu yang bahaya. Nanti ketika dia hidup, hancur semua. Lur, kemudian kita lanjutkan masang head silindernya. Nah, Lur, dari pasang seperti ini, packingnya kalau baru tidak perlu dilem. Kalau masih baru, karena kalau baru itu masih ada lekukan-lekukannya itu Lur. Jadi itu yang mencegah dia untuk bocor. Kemudian kita naikkan head silindernya. Pastikan udah benar-benar bersih semua ya Lur. Oke. Lobang ketemu pasak. Jangan lupa rantai kampretnya dinaikkan. Oke. Baru turunkan pelan-pelan. Oke Lur, seperti ini. Kemudian karena ini noken asnya di atas, jadi sebelum dipasang baut engine-nya, kita harus pasang noken asnya. Oke. Ini noken asnya Lur sama klepnya pasang dulu, tapi jangan lupa ya Lur untuk ini rantai kampretnya sambil dipegang, karena kalau ini jatuh ceritanya jadi panjang Lur, bersambung ke jilid 10. Oke, kita paskan. Di sini ada pin dowelnya. Ini masuk ke lubang yang ada di sini. Kita ganjal dulu ini. Waduh, kotor Lur. Satu, dua, tiga, dan 4. Oke, kita kencangi dulu ya. Oke Lur, terakhir di sini juga ada baut 10, baut panjang 2 biji. Tempatnya di sini ya Lur. Kencangi juga, jangan sampai lupa. Sekarang kita pasang gear noken asnya Lur. Pastikan dulu dia dalam kondisi top ya Lur. Diintip di lubang intipnya ini tulisan T-nya sudah muncul. Itu pasti dalam kondisi top. Kemudian noken asnya ini dalam kondisi menutup. Nah, ciri-cirinya adalah dia bisa berputar bebas seperti ini ya Lur. Kemudian sama seperti waktu membukanya kemarin, maka seperti itulah kita memasang kembali untuk gear noken asnya. Garis ini harus sejajar dengan permukaan dari head silindernya. Kemudian tanda titiknya ini berada di atas. Tidak boleh begini ya Lur, dia harus begini. Oke, kita pasang dulu sejajar. Garisnya rata dengan pipi dari noken asnya, dari bloknya. Ini masih miring. Kalau masih kurang, digeser satu mata ya. Seperti itu Lur. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, yang kiri lurus dengan pipi sebelah bloknya, kanan juga sudah lurus dengan blok head silindernya. Kemudian bautnya kita pasang. Oke. Oke. Nah, setelah kencang Lur, kita pasang untuk ini
adjuster kampratnya, penonjok kampratnya. Tempatnya di sini. Kita buka dulu bautnya. Ini barangnya. Oke lur, kemudian diketok supaya pernya terlepas. Nah, jadi rantai kampratnya akan langsung kencang seperti ini lur. Nah, selanjutnya kita tes engkol. Oke, kita tes engkol ya lur. Kita cek supaya tidak ada kemungkinan error. Ini sudah dipasang, jadi tadi di engkol kita tes engkol juga normal ya lur, tidak ada yang error. Nah sekarang kita tes kompresinya, sama seperti kemarin di awal video ini. Jadi kita ulangi lagi cara mengetes kompresi, tutup lubang businya kemudian di engkol. Nah. Oke, jadi harus ada tekanan kompresi dari dalam ya lur, ada dorongan kompresi dari piston. Kalau ditutup dia akan meledak seperti itu suaranya, jedos, jedos, jedos. Itu menandakan kompresinya sudah kembali normal. Lur, ini sudah kita pasangin. Businya udah kita pasang, tangkinya juga udah dipasang. Olinya udah kita masukkan. Sekarang kita tes untuk dihidupkan. Tapi knalpotnya belum saya pasang ya lur. Didengarin dulu. Mau hidup enggak? Nanti baru kita pasang knalpotnya. Oke, kunci kontak di on kan. Kita pencet. Sip. Ya, alhamdulillah mesinnya langsung mau hidup. Nah, kita matikan dulu ya lur. Kita pasang dulu knalpotnya, habis itu kita dengerin suara mesinnya halus atau tidak. Kemudian kita cek juga untuk sirkulasi olinya lur. Oke lur, ini penampakan akhirnya. Sudah kita pasang knalpot. Alhamdulillah knalpotnya tidak bocor, mesinnya sudah hidup normal. Nah, alhamdulillah ini akhir dari proyek Verza 150 cc macet ya lur. Penanganannya seperti tadi. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang ingin mencari konten serupa. Oke lur, terima kasih. Assalamualaikum.